Bab 45. Terus menerobos. Warrior yang baru masuk ke dalam pagoda monster pedang, pemandangan di depan mata pun berubah. Di saat dia membuka sepasang matanya, dia sudah berdiri di aula yang luas. Di aula ini hanya ada sebuah tangga, tidak ada benda lain. Orang pun tidak ada, orang yang masuk bersama dengannya pun tidak berada di aula ini. Di saat warrior yang kebingungan, tiba-tiba di depannya ratusan meter muncul sebuah sosok bayangan. Bayangan hitam ini menggenggam sebuah pedang panjang, gelap gurita, tidak bisa melihat jelas wajahnya. Tapi warrior yang merasa, bayangan hitam di depannya sudah menargetkan dia. Monster pedang, kata warrior yang berpikir demikian. Warrior yang mengeluarkan pedang panjang, lalu dengan langkah angin, semilir angin menghembus, menggunakan jurus menusuk dalam teknik pedang dasar. Di saat warrior yang menyerang, sosok bayangan hitam yang ada di depannya juga menyerang. Yang membuat warrior yang kaget adalah sosok bayangan hitam ini juga menggunakan jurus menusuk teknik pedang dasar, dari gerakan sampai kecepatan mirip dengan dia. Warrior yang juga tidak ada banyak waktu berpikir, kecepatan semakin cepat, mengangkat pedang panjang, membuat pedang panjang di tangan sosok bayangan hitam terbang, lalu mengayunkan tangan kanan, menggores dada sosok bayangan hitam tersebut. Terkena serangan warrior yang, sosok bayangan ini seketika hilang. Satu serangan membunuh monster pedang, warrior yang tidak merasa bangga, karena monster pedang hanya memiliki kekuatan pendekar hitam level 7. Diam sejenak di tempat, warrior yang mulai komat kamit, sepertinya monster pedang di sini akan meniru serangan dari peserta ujian. Jika benar demikian, ini adalah tempat baik untuk melatih keterampilan pedang. Hanya saja monster pedang tingkat pertama ini sangat lemah. Setelah itu warrior yang pun naik ke tingkat 2. Saat warrior yang naik ke tingkat 2, di tingkat 2 sudah ada 2 monster pedang menunggu. Kekuatan monster pedang tidak ada bedanya dengan tingkat 1, pendekar hitam level 7, hanya saja jumlah bertambah 1. Warrior yang tidak ragu-ragu, pedang panjang keluar dari sarung, mengeluarkan langkah angin dan teknik pedang dasar. Sama seperti yang dia tebak, dia mengeluarkan langkah angin dan teknik pedang dasar, maka 2 monster pedang juga akan mengeluarkan dia jurus ini. Meskipun 2 monster pedang mengeluarkan keterampilan hitam yang sama, tapi 2 monster pedang juga dalam seketika dibunuh warrior yang, bagi warrior yang, tidak ada ancaman, meskipun 2 monster pedang. Di luar pagoda pedang, Darren Chow melihat angka 6 merah di tengah pagoda. Mantap, dalam waktu sesingkat ini, sudah ada orang yang menerobos hingga tingkat 6, seharusnya adalah Sutomo Jiang atau Snow King. John Feng yang ada di samping Darren Chow mengangguk kepala tersenyum berkata, jumlah dan kualitas kali ini lebih buruk sedikit dari tahun lalu, tapi dibandingkan beberapa tahun yang lalu sudah termasuk lumayan. 2 orang berusia 16 tahun pendekar hitam level 9. Setelah mereka bergabung, sekte akan mendidik mereka seharusnya akan segera mencapai alam bawaan. Darren Chow mengangguk kepala dan berkata, jika mereka dalam 8 bulan ini bisa mencapai alam bawaan, mereka berdua seharusnya bisa mengikuti beberapa murid unggulan pergi ke peringkat King Yun di ibu kota Qin. Meskipun bukan pergi bertarung, tapi bisa berjumpa dengan jenius lain wilayah selatan, akan ada banyak manfaat bagi mereka. Membahas peringkat King Yun, ekspresi John Feng langsung serius dan berkata, Tetua Darren, menurutmu peringkat King Yun tahun ini, murid unggulan sekte pedang ada berapa yang bisa masuk? Ekspresi Darren Chow juga mulai serius, diam sejenak lalu berkata, beberapa murid bagian dalam yang belum mencapai alam pemenang aku tidak berani bilang bisa. Tapi Fudo murid bagian luar, seharusnya bisa. Tentu saja, asalkan sekte hantu dan sekte lain tidak sengaja mempersulit kita sekte pedang.
John Feng dengan nada kecil berkata, sekte hantu pasti akan 100% mempersulit kita sekte pedang, tapi kita sekte pedang tidak perlu takut pada sekte pedang. Hanya salah kali ini Partai Yuan apakah akan mempersulit kita sekte pedang? Yang perlu diketahui, ada beberapa kali kita sekte pedang kalah, di antaranya ada karena Partai Yuan. Di saat Daren Chao ini berkata, di saat itu Tetua Qian yang selalu diam mendadak terkejut dan berkata, kalian lihat, ada yang menerobos tingkat 9. Mendengar ini, mereka berdua pun menoleh, melihat di tengah pagoda monster pedang muncul angka 11. Yang berhasil sampai di tingkat 11 adalah warrior Yang. Dia terus menerobos, juga memahami kondisi di dalam pagoda. Tingkat 1 muncul monster pedang pendekar hitam level 7, di tingkat 2 muncul 2, di tingkat 3 muncul 3. Di tingkat 4, monster pedang yang muncul bukan lagi pendekar hitam level 7, melainkan pendekar hitam level 8, sama seperti tingkat sebelum. Sekarang dia berada di tingkat 9, monster pedang yang muncul adalah pendekar hitam level 9. Warrior yang tiba di tingkat 9, yang muncul adalah 3 pedang panjang. Monster pedang setelah di atas pendekar hitam level 9, monster pedang sudah tidak mengikuti serangan yang dia keluarkan, melainkan menggunakan keterampilan pedang lainnya. Merasakan serangan 3 pedang panjang, ekspresi warrior yang tetap tenang, segera menggunakan langkah angin, berubah menjadi angin pindah ke samping. Di saat warrior yang berpindah, kecepatan 3 monster pedang ini tidak berubah, terus menyerbu ke arah warrior yang. Warrior yang tidak berani gegabah, kaki kanan menginjak kuat permukaan lantai, meminjam kekuatan ini ditambah jurus langkah angin, seketika muncul di sebelah kanan monster pedang, tanpa ragu-ragu, menusuk pedang ke arah monster pedang. Sedangkan monster pedang sama sekali tidak ada waktu untuk mengelak atau menahan. Di waktu bersamaan sebuah pedang menusuk ke arah dada warrior yang, ini adalah cara bertarung mati bersama. Karena warrior yang menyerang terlebih dahulu, jadi pedang warrior yang menusuk ke badan monster pedang, tapi 1 detik kemudian, pedang panjang monster pedang ini juga tiba di dada warrior yang. Di saat pedang ini hampir menusuk badannya, hanya terlihat tangan kiri warrior yang bergerak, lalu muncul energi pedang dari tangan kiri warrior yang. Terdengar suara, klang, pedang panjang monster pedang pun terbang. Berhasil menyerang, warrior yang pun melompat, gerakan sangat cepat, datang ke monster pedang yang berada di tengah. Kali ini warrior yang tidak menggunakan cara tado, melainkan meningkatkan kecepatan paling cepat, pedang panjang pun muncul suara angin, monster pedang masih belum bereaksi, pedang panjang sudah menebas dadanya. Monster pedang menghilang, warrior yang memutar badan muncul di monster pedang yang paling terakhir, di saat pedang panjang monster pedang mengarah ke dia, hanya terlihat cahaya berkedip, tidak tahu kapan ada sebuah pedang panjang menusuk dada monster pedang ini. Di saat monster pedang terakhir lenyap, warrior yang pun merasa lega. Dia pun harus mengakui, pagoda ini adalah tempat yang baik untuk berlatih. Awalnya dia mengira teknik pedang dasar sudah mencapai tahap sempurna, tapi sepanjang perjalanan ini, dia merasa masih ada kekurangan alam teknik pedangnya. Dia pun merasa beruntung bisa menyadarinya, karena untung saja di sini menyadari, jika kedepannya saat bertarung dengan musuh yang menyadari, terutama musuh yang kuat, maka nyawa pasti akan melayang. Istirahat sejenak, warrior yang pun melihat ke arah tangga, jika berdasarkan level monster pedang sebelumnya, tingkat 10 seharusnya adalah alam bawaan. Tapi warrior yang juga merasa tidak mungkin, jika tingkat 10 muncul alam bawaan, maka orang yang menerobos tingkat 20, pasti bukan manusia biasa. Tidak banyak berpikir, warrior yang naik ke tingkat 10. Di saat dia sampai di tingkat 10, di aula ini hanya terlihat 1 monster pedang.
Hanya melihat satu monster pedang, hati warrior yang pun berdetak, jangan-jangan benar alam bawaan. Warrior yang berjalan ke depan hadapan monster pedang, warrior yang seketika merasa lega. Karena monster pedang yang ada di hadapannya bukan alam bawaan, melainkan monster pedang pendekar level 9. Bahkan warrior yang merasa, monster pedang ini lebih kuat dari 3 monster pedang pendekar hitam level 9. Tapi untung saja, asalkan bukan alam bawaan, bagi warrior yang bukan terlalu sulit. Warrior yang menggenggam pedang panjang maju selangkah. Di saat dia bersiap menyerang monster pedang ini, tiba-tiba, pedang panjang monster pedang menebas ke arah warrior yang, energi pedang berwarna putih bagaikan petir menebas ke arah warrior yang. Energi pedang yang mendadak ini, membuat ekspresi warrior yang berubah, bukan karena energi pedang ini super kuat, melainkan monster pedang tingkat 1-9 tidak menggunakan energi pedang. Sedangkan monster pedang yang ada di depannya malah bisa menggunakan energi pedang. Tidak banyak berpikir, warrior yang bergerak menghindari energi pedang, lalu menggunakan jurus langkah angin, menyerang ke arah monster pedang. Di dimensi ilusi lainnya, Sutomo Jiang menusuk satu monster pedang, lalu duduk bersila di lantai, istirahat sekitar 1 jam. Dia berdiri melihat ke tangga dan berkata, aku seharusnya orang pertama yang sampai di tingkat 10. Setelah berkata, dia seperti teringat sesuatu, mencibir dan berkata, beraninya taruhan denganku, dasar 2 orang idiot. Sambil berkomat kamit dia pun berjalan ke tangga. Di saat Sutomo Jiang naik ke tingkat 10, gadis bergaun hijau yang bernama Snow King juga naik ke tingkat 10. Sedangkan warrior yang malah sudah sampai tingkat 12. Bersambung.